Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan aku Elta Kusuma. Di video kali ini aku ingin bahas tentang kisah-kisah keajaiban sholawat. Masya Allah. Sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe. Karena adanya dengan dukungan teman-teman, aku akan semakin lagi bikin konten video tentang sharing-sharing keajaiban sholawat. Oke, langsung aja aku ceritain, yaitu dari Ibu Ika. Setelah berselawat 3 hari, alhamdulillah hutang lunas dengan cara ajaib. Wow, Masya Allah banget ya. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung aja simak sampai selesai karena cerita ini sangat menginspirasi banget. Nama saya Ika dari Yogyakarta, tapi sekarang saya tinggal di Batam. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan keberkahan dan keajaiban sholawat. Untuk itu, saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman pembaca sekalian. Semoga kisah saya ini menginspirasi teman-teman. Beberapa tahun lalu, saya divonis menderita kanker payudara. Saya pikir itu sakit yang cukup serius dan tentunya butuh biaya yang juga tidak main-main. Saya memohon kepada Allah agar mengangkat penyakit tersebut disertai rajin membaca sholawat Jibril sebanyak 100 kali. Semakin hari, saya semakin mendapatkan keberkahan dari membaca sholawat. Berangsur-angsur Allah tunjukkan kuasanya dengan menyembuhkan penyakit saya itu. Tapi ternyata cobaan saya tidak hanya di sana aja. Seorang teman datang kepada saya dan menagih uang yang saya pinjam. Padahal saat itu saya tidak punya uang. Lagi-lagi saya meminta dan mohon kepada Allah, disertai rajin bersolawat 10-15 ribu kali. Tak lupa juga saya menggiatkan sholat duha dan tahajud. Allah selalu menolong hambanya dari arah yang tak pernah terduga. Masya Allah, Allah berikan pertolongan yang menurut saya sangat ajaib. Kala itu saya ingin mengambil uang di ATM. Biasanya saya tidak pernah mengecek terlebih dahulu berapa saldo saya yang tersisa. Karena saya hafal betul sebelum saldo saya ada 1.500.000. Tapi entah kenapa hari itu saya ingin sekali mengecek saldo saya. Dan Masya Allah, entah kenapa tiba-tiba saldo saya ada 8.500.000. Padahal tidak ada satu orang pun yang konfirmasi mengirimkan uang. Saya pun penasaran dan langsung mendatangi bank tersebut. Saya yang penasaran pun langsung mencetak buku tabungan. Tapi anehnya, saldo saya yang tampak di buku tabungan memang 1,5 juta. Saya masih penasaran dan akhirnya saya memutuskan untuk cetak rekening koran. Lagi-lagi saya dibuat berpikir keras. Saldo saya memang hanya 1,5 juta yang tertera di sana. Dalam kebingungan itu, saya kembali mengecek di ATM. Tapi yang tampak justru nominal yang saya lihat pertama kali 8,5 juta. Saya pikir inilah cara Allah untuk membantu saya dengan segala kuasanya. Saya pun membawa uang 7 juta itu kepada teman saya untuk membayar hutang. Alhamdulillah karena keberkahan darinya, saya dimampukan untuk membayar hutang tersebut dalam kurun waktu 5 atau 6 hari. Di lain waktu, saya hanyalah manusia yang banyak kurangnya. Saat itu lagi-lagi saya berutang dari tagih sebesar 5 juta. Kebingungan kembali melanda. Di sana saya meyakini saya memang tidak punya uang, tapi saya punya Allah sebagai penolong di segala kesulitan. Lagi-lagi saya merayu Allah dengan bersolawat. Kali ini saya rutinkan sholawat Jibril 10.000 sampai 20.000 kali dan sholawat munjiat 500 kali. 3 hari kemudian, tiba-tiba saya mendapatkan telepon dari sahabat yang saya pinjam uangnya. Beliau berterima kasih karena saya sudah membayar hutang padanya. Tentu saya kaget karena saya tidak pernah memberikan uang padanya. Akhirnya esok hari saya bersilaturahmi ke rumahnya sekedar untuk konfirmasi kata-katanya kemarin. Tapi baru saja sampai saya disambut oleh anaknya yang masih kelas 6 SD. Dan yang membuat saya takjub adalah anak itu bilang, "Mama, ini ada Tante Ika yang kemarin titip uang itu." Saya pun terbelalak heran. Pasalnya saya belum datang ke sana, apalagi sampai menitipkan uang untuk membayar utang itu pada ibunya. Tapi sahabat saya itu benar-benar menunjukkan uang sejumlah utang saya yang anaknya klaim dapat dari saya. Seketika itu juga mata saya panas, ingin menangis. Ya Allah, lagi-lagi bantuannya begitu ajaib. Bagaimanapun saya jelaskan tentang keajaiban ini pada sahabat saya, dia tidak mengerti. Yang dia tahu saya telah membayarkan hutang padanya. Masya Allah, saya seolah-olah hidup di negeri dongeng yang semuanya terjadi begitu ajaib. Karena kuasanya saya yakin ini adalah karomah dari merayu Allah dengan bersolawat. Alhamdulillah. Masya Allah. Teman-teman, itu tadi cerita kisah keajaiban sholawat dari Ibu Ika Batam. Ibu Ika Batam itu ternyata punya penyakit kanker, teman-teman.
kisah ini tuh sama kayak mama aku, almarhum ibu aku yang punya penyakit kanker. Yang dulunya aku tuh punya hutang banyak ya, karena ya namanya penyakit itu kan macam-macam dan pengeluaran orang tuh juga beda-beda. Tapi uniknya di cerita kisah Ibu Ika ini mendawamkan sholawat Jibril 100 kali pertamanya ya. Tapi setelah Ibu Ika bingung nih ditagih hutangnya oleh temennya, lagi-lagi Ibu Ika mendawamkan sholawat Jibril sampai 15.000 kali teman-teman. Masya Allah banget. Di situ keajaiban datang dari ATM yang nominalnya cuma 1,5 juta, tiba-tiba waktu dicek itu 8,5 juta. Masya Allah banget, kita nggak tahu Allah itu mendatangkan keajaiban dari mana. Tapi banyak orang yang berkata hoak. Kita gini loh teman-teman, kalau kita berpikir hoak, kita itu nggak usah berpikir logika kita lah, karena logika manusia itu nggak bakal nyampe dengan kuasanya Allah gitu. Nah, buku kisah ini itu aku dapat dari Sholawatin Aja dari Ustadz Muklis Marshall, dan di sana banyak banget keajaiban sholawat yang didawamkan oleh orang-orang pecinta sholawat. Dari buku ini aku menceritakan kisah-kisah tentang kuasa Allah itu benar-benar nyata. Dari ATM yang hanya 1,5 juta tiba-tiba ada 8,5 juta. Lalu yang kedua, Ibu Ika itu ternyata ditagih lagi oleh temannya sekitar 5 juta. Oleh teman SD, teman sekolahnya. Tapi lagi-lagi kemukjizatan datang kepada Ibu Ika, yaitu tiba-tiba nelpon nih dari sahabatnya, kalau terima kasih kalau sudah dibayar hutangnya. Nah, dari cerita itu tentang benar-benar dahsyat ya, entah itu malaikat atau apa kita nggak tahu. Dan Ibu Ika itu intinya menangis karena apa ya? Ya aku yang baca aja merinding gitu loh teman-teman, apalagi teman-teman yang dengerin gitu loh. Yang aku merinding tuh gini, temannya Ibu Ika telepon itu dari sahabatnya yang dipinjemin, beliau bilang terima kasih karena sudah membayar hutangnya. Nah, Ibu Ika bingung, aku tuh belum bayar hutangnya, tapi kenapa kok aku sudah bayar gitu ya? Ternyata ketika Ibu Ika esoknya datang ke rumah sahabatnya, tiba-tiba anaknya itu yang kelas 6 SD bilang gini, Mama, ini ada Tante Ika yang kemarin titip uang itu. Nah, itu yang bikin aku merinding. Dari ceritanya seolah ada malaikat yang menolong Ibu Ika. Masya Allah banget ya. Iya benar, aku merinding dengerin ceritanya ini. Dan pasalnya Ibu Ika tuh nggak ngerasa udah bayar hutang itu, padahal lewat malaikat tadi hutangnya Ibu Ika sudah lunas. Masya Allah banget ya teman-teman. Kita nggak tahu teman-teman keajaiban datang dari mana. Nggak usah mikir kalau ada yang bilang hoak dan lain-lain itu terserah. Tapi emang kenyataannya seperti itu. Keajaiban dari sholawat itu emang ada. Pendapat kita tuh berdoa dengan bersolawat gitu loh. Nah, insya Allah diberi kemudahan gitu teman-teman. Dan Ibu Ika tuh cuman bacanya nggak cuman 10.000 sampai 15.000 kali. Ibu Ika tuh sampai 20.000 kali karena saking bingungnya baca sholawat itu tadi. Ditambah lagi sholat munjiat 500 kali yang bacaannya panjang. Nah, itu tadi teman-teman cerita kisah dari Ibu Ika Batam. Semoga dari cerita ini kita itu bisa memetik bahwa kekuasaan Allah itu sangat nyata. Kita nggak usah mikir datang dari mana doa kita dikabulkan, nggak usah, kita nggak bakal nyampe, itu bukan urusan kita. Yang kita tahu ya kita ikhtiar itu hanya berdoa, bersolawat, dan ikhtiar bumi udah itu aja. Kalau ikhtiar bumi udah tetap solawat, karena di situ kita nanti dapat petunjuk dari Allah gitu loh teman-teman. Bener, karena aku udah pernah merasakan seperti itu. Ya, oke, cukup itu aja sih teman-teman kisah dari Ibu Ika. Semoga terinspirasi untuk menambah lagi bacaan solawatnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.